Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan perbedaan antara mengerti dan tahu. Dulu bapak saya pernah diberitahu sama tetangganya, mengatakan bahwa saya itu nakal sekali, saudara kembar saya itu nakal sekali. Pak, itu anakmu itu nakal sekali. Dan bapak saya menjawab orang itu, terima kasih, saya tahu mereka nakal, tapi saya mengerti. Itu yang dia katakan. Lama saya tidak begitu paham tentang apa yang dia katakan, tapi kemudian saya mengerti perbedaannya antara tahu dan mengerti. Pada waktu kita masih muda, kita banyak tahu, banyak kenal teman-teman. Kita punya teman banyak. Dan bisa dikatakan kita terkenal. Mereka kenal, mereka tahu siapa kita. Tapi mungkin tidak banyak yang mengerti kita. Karena itu terkenal itu tidak ada arti banyak. Tetapi dimengerti itu lebih berarti. Maka ketika kita beranjak makin berumur, makin berusia, makin bertambah usianya, makin sedikit teman kita. Mengapa? Karena orang-orang yang kenal itu kemudian tahu kita yang sebenarnya, ada yang kemudian mengerti dan ada yang kemudian tidak mengerti. Dan kemudian mereka pergi. Tidak apa-apa. Memang lama-lama lingkaran pertemanan kita makin sedikit, tetapi makin banyak yang mengerti kita. Saya sendiri mempunyai beberapa orang yang sungguh mengerti saya. Saya kadang-kadang melakukan sesuatu yang menurut akal budi sulit diterima, tetapi ada beberapa orang yang mengerti dan manut melakukannya. Ketika saya tanya kepadanya, kenapa kamu manut melakukan apa yang saya katakan? Padahal mungkin banyak orang tidak mengerti, tidak tahu secara akal budi sulit diterima. Dan dia menjawab, karena saya mengerti Romo. Romo selalu melakukan, pasti punya alasan tertentu. Dan saya percaya, maka saya manut. Dan saya senang sekali, saya merasa dimengerti, saya merasa dicintai. Dan tentu kita harus bersyukur kalau mempunyai orang-orang yang mengerti. Dan lama-lama orang-orang di sekitar kita bukan orang-orang yang tahu, bukan orang-orang yang kenal kita, tetapi orang yang mengerti kita. Dan karena itu kita selalu bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti kita. Seperti Tuhan Yesus. Pada waktu awal karyanya, begitu banyak orang yang mengenal Tuhan. Dalam arti tahu dan mengerti apa yang dilakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mengajar, mengerjakan mujizat, dan banyak orang mengenal, mengerti. Seperti fans, ngefans kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak banyak yang mengerti Tuhan Yesus. Karena itu ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang melanggar tradisi, melanggar sabat, banyak orang yang kemudian pergi. Karena sepertinya Tuhan Yesus menyalahi apa yang mereka pikirkan. Lalu mereka tidak mengerti. Dan karena itu mulai meninggalkan Tuhan. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sulit diterima. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Wah, mereka langsung pada pergi semua. Sampai-sampai Petrus pun ditanyai oleh Tuhan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena banyak yang pergi kemudian, makin sedikit lingkaran Tuhan Yesus. Ketika awalnya memang ngefans, tetapi tidak mengerti. Kita juga banyak teman yang kenal kita, tapi tidak mengerti kita. Maka perlu, kalau kita menemukan orang-orang yang sungguh mengerti kita, maka berjuanglah untuk mengerti dia dan selalu berelasi dengan dia selamanya.
Karena kemudian merasa dimengerti, merasa dicintai, dan merasa nyaman. Itulah teman dalam suka dan duka, baik dan buruk, benar dan salah. Bukan fans yang hanya kenal dari jauh, tetapi tidak mengerti. Dan itu seringkali terjadi. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita perlu mengerti diri kita sendiri. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengerti diri kita sendiri. Mengerti ketika tubuh kita sudah berteriak lelah, perlu istirahat. Mengerti dan istirahat. Mengerti pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang loncat sana, loncat sini, tidak mau tenang. Dimengerti dan kemudian ditenangkan. Dikasih mainan. Tenang, semuanya akan berlalu. Everything will be fine. Everything will be okay. Nah, pikiran kita juga perlu ditenangkan. Roh kita juga, handle yourself with care because you are loved. Kamu sangat dicintai oleh Tuhan. Katakan seperti itu. Maka kalau ada orang lain semua pergi dan tidak mengerti, minimum ada satu orang yang mengerti. Ya diri kita sendiri dan Tuhan. Sehingga kita tetap bisa bertumbuh. Karena dimengerti dan dicintai. Yang mengerti diri sendiri akhirnya bisa mengerti Tuhan. Dan karena itu bisa mencintai Tuhan. Bukan kemudian kecewa dengan Tuhan. Kalau kecewa dengan Tuhan itu berarti tidak mengerti Tuhan juga. Ada orang yang mengatakan kepada saya kecewa Romo sama Tuhan. Saya sudah berdoa dan yang saya minta itu baik. Yaitu supaya papa saya itu kembali kepada keluarga. Memperhatikan mama dan anak-anaknya. Tapi dia tidak mengerti Tuhan. Saya benci Tuhan. Saya sudah berdoa dan Tuhan tidak tetap peduli. Nah, itu berarti tidak mengerti Tuhan. Kalau mengerti Tuhan tidak akan kecewa. Karena ketika Tuhan tidak mengabulkan, dia pasti punya rencana yang jauh lebih indah daripada doa-doa yang kita minta. Itulah mengerti Tuhan. Maka mengerti diri sendiri, jangan hanya sekedar tahu. Maka kita akan mengerti Tuhan. Dan kemudian percaya. Meskipun sulit akal budi kita menangkapnya, tetapi kita tetap percaya, manut dan melakukannya. Karena kita mengerti Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tidak mungkin Tuhan punya rancangan yang mencelakakan kita. Meskipun kadang-kadang rencana Tuhan jauh melebihi yang kita pikirkan. Disitulah kita harus mengenal diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, dan kemudian mengerti Tuhan. Barang siapa mengerti diri sendiri, mengerti Tuhan. Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang selalu tinggal di sana. Yang selalu menemani, selalu mencintai kita. Maka kita harus belajar untuk mengerti, bukan sekedar tahu atau mengenal. Seperti Tuhan Yesus pun, dia mengerti Bapaknya. Bahwa Bapaknya pasti punya rencana yang indah. Meskipun menurut akal budi dia tidak mengerti juga. Karena itu dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku mengerti engkau mau menyelamatkan umat manusia. Tapi ya jangan lewat salib. Kan ada cara yang lain. Engkau kan tahu jalan yang lebih banyak. Tidak hanya sekedar salib dan derita. Tetapi Tuhan menambahkan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena Tuhan mengerti Bapaknya. Pasti Bapaknya punya rencana yang indah. Dan memang benar, meskipun nampaknya dia harus mati, tetapi justru kematian itulah yang mengalahkan maut dan mendatangkan kehidupan bagi semua makhluk yang ditebus oleh kematiannya. Jadi saudara-saudari terkasih, beda sekali antara tahu dan mengerti. Mungkin banyak orang yang tahu kita, mengenal kita, tetapi sedikit yang mengerti. Banyak yang ngefans sama kita, tapi hanya sedikit yang mengerti. Kita perlu mengerti diri kita sendiri, supaya kalau semua orang tidak mengerti kita, minimum ada satu orang yang mengerti kita, ya diri kita sendiri dan Tuhan. Dan kemudian dari situ kita mengerti Tuhan juga. Sehingga bisa hidup di dalam ketenangan, kedamaian, karena mengerti
bahwa kita selalu dicintai dan ditemani oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.